Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, pernahkah Anda merasa ada bisikan halus di dalam hati yang tidak bisa diucapkan, namun selalu hadir? Hari ini, kita akan menyelami sebuah rahasia gaib yang jarang dibahas. Zikir sunyi Hu Allah, zikir yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi bergema dalam kedalaman jiwa. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan rasakan setiap detiknya. Apakah Anda pernah merasakan getaran halus yang muncul ketika diam? Jika iya, tuliskan di kolom komentar pengalaman Anda, atau jika belum, jangan khawatir. Kita akan menemukannya bersama. Dalam video ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang zikir, tapi juga menyingkap misteri yang tersembunyi di dalam hati, cahaya yang muncul dari sunyi, dan panggilan rahasia dari Sang Pencipta. Jadi pastikan Anda tetap hadir, fokus, dan biarkan hati Anda membuka diri. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan menuju keheningan yang hidup. Bab 1. Rahasia suara yang tak terdengar. Ada sebuah bisikan yang tidak pernah benar-benar keluar dari bibir manusia, namun ia lebih nyaring daripada suara terkeras di dunia. Bisikan itu bukan milik telinga luar, melainkan milik telinga batin yang hanya bisa didengar oleh hati yang terjaga. Ia adalah lafaz gaib, Hu Allah, yang bukan sekadar kalimat, tapi sebuah getaran dari sumber wujud itu sendiri. Para arif mengatakan, siapa yang benar-benar mendengar Hu di dalam dirinya, maka ia sedang dipanggil oleh sang pemilik rahasia. Namun panggilan itu tidak terdengar seperti suara biasa. Ia datang seperti gema tak kasat mata yang muncul dari kedalaman jiwa. Jika Anda mencoba diam sejenak, memejamkan mata, lalu menenggelamkan kesadaran ke dalam dada Anda, mungkin Anda akan merasakan sesuatu yang selama ini luput. Ada getaran halus yang mengisi ruang sunyi di dalam tubuh Anda. Getaran itu tidak berbentuk kata, tapi seakan-akan ia berbisik, Hu Allah. Dan di saat itu, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang berzikir, tetapi zikir itu sendiri yang sedang menghidupkan Anda. Sungguh, di sanalah letak misterinya. Zikir tanpa suara, tapi mampu mengguncang seluruh alam batin. Para pencari kebenaran sering salah langkah karena hanya mengejar suara lahiriah. Padahal inti zikir bukanlah pada bunyinya, melainkan pada keberadaannya yang gaib. Suara bisa hilang ditelan angin, bisa lenyap ditelan keramaian, tapi zikir yang bergetar dalam diam tidak akan pernah padam. Ia tetap hidup meski lidah berhenti bergerak, meski bibir terkunci rapat. Seakan-akan ada suara abadi yang terus berdetak bersama denyut jantung, mengingatkan bahwa kita hanyalah bayangan yang sedang berdiri di hadapan Sang Cahaya. Zikir Hu Allah dalam diam adalah gerbang yang tidak semua orang berani masuki. Sebab begitu ia benar-benar meresap, seseorang akan merasakan dirinya bukan lagi pusat semesta, melainkan titik kecil yang lenyap di dalam samudera kehadiran Allah. Bayangkan, seumur hidup kita selalu mencari pegangan di luar, suara, bacaan, atau ritual. Namun dalam zikir sunyi ini, semua pegangan itu dilepaskan. Yang tersisa hanya keheningan yang hidup, dan disitulah letak ketakjubannya. Maka, ketika Anda mendengar kata Hu Allah, jangan buru-buru membayangkannya sebagai sekadar bacaan. Anggaplah ia sebagai pintu menuju wilayah yang tidak terlihat. Pintu menuju dimensi yang hanya bisa dibuka dari dalam, bukan dari luar. Dan siapa yang berani mengetuk pintu ini, ia harus siap ditelan oleh misteri yang tak terlukiskan. Sebab zikir tanpa suara ini bukan sekadar ibadah. Ia adalah panggilan pulang menuju Sang Pemilik kehidupan. Bab 2. Hu sebagai nafas kehidupan. Setiap tarikan nafas yang kita ambil sebenarnya adalah zikir yang tak pernah berhenti, meski kita tidak menyadarinya. Di dalam hembusan dan masuknya udara, tersembunyi satu rahasia yang jarang diperhatikan manusia. Lafaz Hu yang mengalir bersamaan dengan denyut nadi. Ia bukan kata yang terdengar, tetapi getaran halus yang menembus setiap sel tubuh. Nafas kita bukan sekadar oksigen, tetapi wahyu kecil yang Allah titipkan agar manusia selalu mengingatnya, meski tanpa suara, meski tanpa kesadaran penuh. Bayangkan setiap nafas sebagai gelombang gaib yang bergerak di dalam tubuh Anda. Gelombang itu membawa namanya Hu Allah, menyusup ke setiap ruang sunyi hati,
menyalakan api halus yang tidak terlihat namun terasa. Orang yang memahami ini akan melihat bahwa zikir bukan hanya ritual, tetapi keberadaan itu sendiri. Kita tidak perlu lisan untuk berzikir. Kita hanya perlu hadir sepenuhnya dalam diri, merasakan setiap detik sebagai pengingat kehadiran Allah. Di saat kita membiarkan diri tenggelam dalam keheningan, zikir ini mulai membuka tabir-tabir gaib yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Nafas yang seakan biasa itu menjadi pintu ke alam yang tidak kasat mata, tempat di mana waktu berhenti dan hati mulai berbicara tanpa kata. Bahkan pikiran pun tidak mampu menembusnya, hanya ruh yang dapat menyerap getaran itu, dan di sanalah misteri Allah terkuak. Orang-orang yang baru pertama kali mengalami zikir tanpa suara mungkin akan merasakan rasa takut atau bahkan kehilangan arah. Namun itu adalah tanda bahwa zikir ini sedang bekerja menembus lapisan-lapisan ego dan kesadaran lahiriah. Semakin dalam kita menenggelam dalam nafas sunyi ini, semakin hilang batas antara yang berzikir dan yang diingatkan. Maka setiap hembusan dan tarikan nafas menjadi jembatan antara manusia fana dan yang maha abadi. Maka, mulai sekarang, perhatikan nafas Anda. Rasakan setiap tarikan dan hembusan sebagai panggilan halus yang selalu ada. Allah bukan hanya lafaz. Ia adalah hidup itu sendiri yang mengalir melalui tubuh dan jiwa, mengingatkan kita bahwa kita selalu berada dalam pelukannya, bahkan ketika dunia tampak hening. Dan di keheningan itu, Anda akan menemukan sesuatu yang selama ini Anda cari, suatu cahaya yang tidak bisa diucapkan, tetapi bisa dirasakan hingga ke inti keberadaan. Bab 3, Zikir tanpa bibir, jalan para wali. Tidak semua zikir membutuhkan suara. Ada tingkatan yang jauh lebih tinggi dari ucapan, yang hanya bisa ditembus oleh hati yang bersih dan jiwa yang siap. Inilah zikir para wali, zikir yang tidak diucapkan, tidak dihembuskan, tidak terdengar oleh siapapun, namun mampu menembus langit dan bumi sekaligus. Mereka duduk dalam keheningan, dan di saat itu, seluruh jagat terasa menyatu dengan batin mereka. Lafaz Allah tidak keluar dari lidah, tetapi dari inti ruh, dan ia bergerak seperti aliran cahaya yang menembus tabir waktu. Orang awam sering menyangka, zikir harus terdengar, harus dibaca, harus terucap. Namun bagi para arif, yang terdengar oleh telinga hanyalah ilusi. Yang hakiki adalah zikir yang menggetarkan hati, yang menembus setiap lapisan kesadaran, yang muncul dalam keheningan paling dalam. Dalam zikir sunyi ini, tidak ada ego yang tersisa, tidak ada keraguan, tidak ada kesadaran lahiriah. Hanya ada pertemuan antara jiwa manusia dengan sang pemilik kehidupan. Zikir tanpa suara ini tidak bisa diukur dengan lama atau banyaknya ucapan. Ia tidak tergantung pada bacaan, tadarus atau ritual. Ia hanya hadir ketika seseorang benar-benar menyerahkan dirinya pada keheningan. Ketika hati mulai merasakan kehadiran Allah sebagai sesuatu yang hidup, bukan konsep. Pada saat itu, Allah bukan lagi sekadar lafaz. Ia menjadi denyut nadi yang menembus segala batasan duniawi. Banyak wali yang menceritakan pengalaman ini. Ketika duduk dalam zikir sunyi, mereka merasa seluruh diri mereka larut dalam satu energi yang tak terlukiskan. Tidak ada perantara, tidak ada simbol, hanya keberadaan murni. Dan disitulah keajaibannya. Zikir tanpa bibir ini mampu membersihkan lapisan-lapisan ego, memecah ilusi dunia, dan menyalakan cahaya yang tersembunyi di dalam dada setiap hamba. Maka jika Anda ingin memahami rahasia terdalam zikir, jangan cari suara yang lantang, jangan cari kata yang indah. Carilah keheningan yang hidup di dalam diri, biarkan hati Anda merasakan getaran yang tak kasat mata. Karena hanya di sana, di dalam sunyi yang menyala itu, Allah mulai berbicara, dan Anda akan menyadari bahwa zikir sejati bukanlah tentang mengucapkan namanya, tetapi tentang menjadi satu dengan getarannya yang abadi. Bab 4, Misteri Keheningan yang Hidup. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang yang hidup, sebuah dimensi yang penuh rahasia, di mana setiap getaran hati menjadi jembatan menuju yang maha gaib. Zikir sunyi, Allah hadir di ruang ini, menembus tabir yang tidak bisa dijangkau oleh indera lahiriah.
Siapapun yang memasuki keheningan ini akan merasakan bahwa dunia lahiriah hanyalah bayangan dari dunia yang lebih hakiki. Dan disitulah misteri zikir tanpa suara mulai menyingkap wajahnya yang tak terlihat. Banyak orang takut pada keheningan karena mereka belum memahami bahasa batin. Mereka terbiasa dengan kata, dengan suara, dengan tanda yang kasat mata. Namun dalam zikir sunyi tidak ada tanda lahiriah, tidak ada kata yang diucapkan. Yang ada hanyalah getaran yang mengalir, berulang dan tak pernah berhenti. Getaran itu adalah Hu Allah yang hadir dalam setiap sudut hati, menembus kesadaran, membangkitkan refleksi, dan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup oleh kegelisahan duniawi. Keheningan ini bukan kosong, ia penuh dengan cahaya yang tak kasat mata, energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Mereka yang berani menunduk dalam diam ini akan merasakan tubuhnya seakan ringan, jiwanya seakan mengambang, dan pikirannya menjadi cermin bagi rahasia ilahi. Di setiap detik keheningan, zikir tanpa suara bekerja, menyingkap lapisan-lapisan ego, dan menempatkan hati dalam keselarasan dengan getaran Sang Pencipta. Misteri terbesar dari zikir sunyi adalah bahwa ia bukan sekadar ritual, melainkan kehidupan itu sendiri yang sedang berbicara. Tanpa lidah, tanpa suara, tanpa gerak, jiwa manusia bisa menyentuh realitas yang lebih tinggi. Dan di sanalah letak keajaibannya. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya tidak perlu mengucapkan Hu Allah untuk didengar, karena Allah telah menanamkan zikir itu dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, dalam setiap denyut nadi, dan dalam setiap detak hati. Maka siapapun yang berani memasuki keheningan ini harus siap untuk merasakan dirinya hilang dan menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam keheningan yang hidup, zikir sunyi bukan lagi sebuah kata, tetapi manifestasi kehadiran yang terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita selalu berada di hadapannya, bahkan ketika dunia tampak diam. Keheningan yang hidup ini adalah rahasia yang menunggu untuk diungkap, bagi jiwa yang siap mendengar tanpa telinga dan merasakan tanpa indera. Bab 5. Getaran jiwa dalam zikir sunyi. Zikir tanpa suara tidak hanya terdengar dalam hati, tetapi dirasakan sebagai getaran yang menyeluruh, merambat hingga ke setiap sel tubuh. Getaran ini bukan sekadar sensasi, melainkan bahasa alam gaib yang menghubungkan jiwa manusia dengan Sang Pemilik kehidupan. Ketika seorang hamba duduk dalam keheningan dan membiarkan Hu Allah mengalir, ia seakan menenggelamkan seluruh dirinya ke dalam samudera yang tak berbatas. Setiap getaran yang muncul bukan dari luar, tetapi dari inti keberadaan, dan hanya mereka yang bersabar dan tunduk yang mampu merasakannya. Para arif menyebut getaran ini sebagai denyut ilahi, sebuah pulsasi yang mengingatkan bahwa hidup bukan milik manusia, tetapi milik Allah yang maha gaib. Getaran itu tidak bisa dijelaskan dengan kata atau logika. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Dan ketika getaran ini mulai mengisi seluruh ruang batin, manusia merasakan kedekatan yang tak tergambarkan dengan Yang Maha Esa. Seakan seluruh alam semesta berbisik satu nama, satu kehadiran, Hu Allah. Menariknya, zikir sunyi ini bekerja dengan cara yang halus namun dahsyat. Semakin lama seseorang membiarkan jiwanya larut dalam keheningan, semakin kuat getarannya. Ia menembus lapisan ego, melunturkan keraguan, dan menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini menutupi kesadaran sejati. Pada titik ini, zikir bukan lagi sekadar amalan. Ia menjadi identitas batin, denyut yang menghidupkan setiap aspek kehidupan manusia dari dalam. Namun tidak semua mampu bertahan dalam getaran ini. Banyak yang terguncang oleh kesadaran mendalam bahwa zikir tanpa suara membawa mereka ke tempat di mana ego lenyap, di mana dunia lahiriah kehilangan bobotnya, dan hanya tersisa satu kebenaran abadi. Mereka yang berani bertahan akan menemukan bahwa getaran itu bukan milik mereka, tetapi milik Sang Pencipta, yang melalui zikir ini menyapa dan menuntun setiap jiwa pulang ke asalnya. Dan di saat itulah manusia sadar bahwa zikir sunyi bukan hanya ritual, bukan hanya bacaan, melainkan medan energi yang hidup, yang memancar dari inti hati dan menembus seluruh eksistensi.
Getaran Hu Allah mengajarkan bahwa mengenal Allah tidak selalu melalui suara, tetapi melalui pengalaman batin yang sunyi, mendalam, dan penuh misteri. Siapa yang benar-benar mendengar dan merasakan, ia tidak lagi sekadar hidup, ia menjadi satu dengan getarannya yang abadi. Bab 6. Pintu gaib menuju kedalaman. Hati. Zikir sunyi bukan hanya latihan batin, tetapi juga pintu gaib yang membawa manusia ke kedalaman hati yang selama ini tersembunyi. Ketika seorang hamba duduk diam, menenangkan seluruh kesadaran lahiriah, dan membiarkan lafaz Hu Allah mengalir di dalamnya, ia sedang menapaki jalan menuju inti keberadaan. Di balik keheningan itu, ada dunia yang tak bisa disentuh oleh mata, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang siap mendengar. Pintu ini hanya terbuka bagi mereka yang berani melepaskan pegangan pada dunia fana dan membiarkan hati berbicara tanpa kata. Seringkali manusia mencari kedamaian di luar dirinya, di suara bacaan, di ritme zikir berjamaah, atau di ritual yang tampak. Namun zikir tanpa suara mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kedamaian sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang sunyi. Ketika pintu batin ini terbuka, manusia merasakan hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Tanpa perantara, tanpa simbol, hanya dengan getaran yang menembus segala batas. Pintu gaib ini juga menyingkap rahasia bahwa hati manusia bukanlah sekadar wadah, tetapi tempat tinggal kehadiran Allah yang tersembunyi. Dalam zikir sunyi, manusia mulai menyadari bahwa setiap rasa takut, gelisah, atau keraguan hanyalah tirai yang menutupi cahayanya. Dan ketika lafaz Hu Allah mengalir tanpa suara, tirai itu perlahan terangkat, menyingkap kedalaman hati yang penuh cahaya, yang selama ini tersembunyi bahkan dari dirinya sendiri. Yang menakjubkan, pintu gaib ini tidak membutuhkan kata, gerakan, atau bentuk. Ia hanya membutuhkan kesadaran penuh, ketenangan, dan keberanian untuk larut dalam keheningan. Siapapun yang melangkah masuk, ia akan merasakan bahwa zikir tanpa suara bukan sekadar ritual, tetapi jalan menuju keutuhan eksistensi. Tempat di mana manusia dan Tuhan bertemu tanpa jarak, tanpa waktu, dan tanpa penghalang. Dan di saat itulah manusia menyadari sesuatu yang luar biasa. Zikir sunyi adalah kunci, pintu, dan jendela sekaligus. Melalui pintu ini, jiwa menembus batas dunia lahiriah, menemukan keabadian di dalam setiap hembusan nafas, dan menyadari bahwa Hu Allah bukan hanya lafaz, tetapi hakikat yang selalu ada di dalam hati, menunggu untuk ditemukan. Siapa yang berani melangkah, ia tidak lagi sama. Ia mulai hidup dalam misteri yang tak terucapkan, namun sangat nyata di kedalaman dirinya. Bab 7. Cahaya yang tersembunyi dalam sunyi. Di dalam keheningan zikir tanpa suara, tersembunyi sebuah cahaya yang tak bisa dijangkau oleh mata biasa, namun mampu dirasakan oleh jiwa yang sadar. Cahaya ini bukan cahaya fisik, bukan pancaran yang tampak di dunia, melainkan sinar halus yang muncul dari inti hati manusia ketika lafaz Hu Allah mengalir dalam keheningan. Setiap getaran zikir itu menyalakan lapisan demi lapisan cahaya, hingga seluruh batin mulai bercahaya dari dalam, menembus kegelapan dunia yang selama ini menutupi kesadaran. Para arif menyebutnya sebagai cahaya sunyi, yang muncul hanya ketika manusia benar-benar larut dalam zikir. Ia bukan hasil usaha lahiriah, bukan karena bacaan panjang atau ritual berulang, melainkan akibat kesadaran total yang membiarkan hati meresapi kehadiran Allah. Dalam cahaya ini, segala rasa takut, ragu, dan gelisah larut. Segala ilusi duniawi yang selama ini tampak nyata tiba-tiba kehilangan bobotnya, digantikan oleh kehadiran hakiki yang tak terbantahkan. Sang Pencipta hadir di setiap detik yang sunyi. Yang menarik, cahaya ini selalu hadir, bahkan ketika manusia tidak menyadarinya. Namun hanya mereka yang menundukkan hati dan membiarkan zikir sunyi bekerja, yang dapat melihatnya dengan batin. Seolah ada dunia lain yang berjalan paralel dengan dunia lahiriah. Tempat di mana waktu tidak berkuasa, tempat di mana semua doa, hembusan nafas, dan getaran batin bersatu dalam satu resonansi. Hu Allah. Disinilah letak misterinya. Cahaya itu bukan hadiah, tetapi hakikat yang selalu ada, menunggu untuk dirasakan.
Mereka yang berhasil menyentuh cahaya ini akan merasakan perubahan halus dalam diri. Hati menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan ruh terasa seakan terangkat dari keterikatan dunia. Zikir sunyi membawa manusia ke pengalaman langsung tentang kehadiran Allah, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai realitas yang hidup dan berdenyut di dalam setiap sel tubuh. Inilah rahasia yang para wali simpan dalam diam, yang tidak bisa ditulis dan yang hanya bisa dirasakan melalui pengalaman langsung. Maka bagi siapapun yang merindukan cahaya yang tersembunyi ini, cukup larut dalam keheningan, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan hu Allah mengalir di dalam diri tanpa suara. Karena dalam sunyi yang hidup, cahaya yang selama ini tersembunyi mulai menembus lapisan hati, menyingkap rahasia paling dalam, bahwa zikir sejati bukan tentang kata, bukan tentang suara, tetapi tentang menjadi satu dengan cahaya yang abadi dan tak terlihat, yang selalu ada dalam diri setiap hambanya. Bab 8. Pelajaran gaib dari zikir sunyi. Zikir tanpa suara menyimpan pelajaran yang tidak tertulis di buku manapun dan tidak bisa diajarkan melalui kata-kata biasa. Ia adalah pengalaman langsung yang menembus batas-batas akal, menembus lapisan dunia lahiriah, dan menuntun manusia untuk memahami hakikat kehidupan. Setiap getaran hu Allah dalam keheningan adalah pelajaran yang lembut namun kuat, bahwa kita bukan penguasa dunia, kita hanyalah penumpang yang dititipkan untuk merasakan dan menyadari. Pelajaran pertama adalah tentang ketundukan. Dalam zikir sunyi, manusia belajar untuk melepaskan segala keinginan yang lahir dari ego. Tidak ada yang diucapkan, tetapi hati merasakan bahwa semua yang ada adalah ciptaannya. Dan kita hanyalah bagian kecil dari harmoni yang tak terlihat. Setiap tarikan nafas yang sunyi menjadi pengingat bahwa kita selalu berada di bawah pengawasannya, dan bahwa kesadaran sejati muncul dari ketundukan yang mendalam. Pelajaran kedua adalah tentang keabadian. Zikir tanpa suara mengajarkan bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar apa yang terlihat. Getaran yang mengalir di dalam diri adalah tanda bahwa jiwa kita terhubung dengan sesuatu yang abadi. Sesuatu yang tidak bisa digenggam oleh tangan manusia, namun selalu hadir di setiap detik yang hening. Dalam keheningan itu, manusia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari kedalaman batin yang menemukan resonansi dengan Sang Pencipta. Pelajaran ketiga adalah tentang kesatuan. Zikir sunyi menunjukkan bahwa perbedaan, keraguan, dan perpecahan hanyalah ilusi yang menutupi hakikat. Ketika hati menyatu dengan getaran hu Allah, batas antara hamba dan Tuhan terasa memudar. Semua menjadi satu, pikiran, perasaan, dan keberadaan. Dalam satu kesadaran ini, manusia merasakan kedekatan yang tak bisa diukur, di mana semua gelisah dan pertanyaan sirna dalam kebesaran yang abadi. Akhirnya, zikir sunyi mengajarkan bahwa pengalaman spiritual sejati tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi harus dirasakan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan misteri ini. Tidak ada suara yang mampu menampung keagungan getaran batin. Dan disinilah rahasia terbesar. Siapapun yang bersedia memasuki keheningan, meresapi setiap tarikan nafas, dan membiarkan zikir tanpa suara menembus hatinya, akan menemukan pelajaran gaib yang mengubah pandangan hidup, menembus ego, dan menyalakan cahaya yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Bab 9. Menguak hakikat hati dengan zikir sunyi. Hati manusia adalah ruang gaib yang tidak bisa diukur dengan alat apapun. Ia lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, dan lebih dalam dari bumi. Namun, kebanyakan manusia hanya mengenal hatinya sebatas perasaan yang naik turun, sebatas emosi yang datang dan pergi. Padahal di balik semua itu, ada lapisan terdalam hati yang hanya bisa terbuka dengan zikir sunyi, dengan menyebut hu Allah tanpa suara, dalam keheningan yang penuh rahasia. Ketika zikir ini menembus hati, ia seperti cahaya halus yang mengetuk pintu ruang tersembunyi di dalam diri. Tidak ada dentuman, tidak ada sorak-sorai, tetapi keheningan itu justru mengguncang dengan cara yang tidak terlihat. Hati yang tadinya keras perlahan melunak, dinding yang membatasinya mulai runtuh, dan sebuah cahaya yang lama terpendam
mulai muncul, menyinari ruang batin yang gelap. Inilah permulaan terbukanya hakikat hati. Hakikat hati bukan sekadar tempat menyimpan rasa cinta atau rindu, melainkan pusat dari seluruh kesadaran manusia. Dari sinilah segala bisikan kebenaran terdengar. Dari sinilah petunjuk gaib Allah masuk tanpa perantara. Zikir sunyi menuntun manusia untuk kembali kepada pusat ini, mengingatkan bahwa hati adalah cermin yang bisa memantulkan cahaya Tuhan jika dibersihkan, atau bisa menjadi kabur jika tertutup oleh debu dunia. Dalam kesunyian zikir, manusia mulai memahami bahwa hatinya bukan miliknya sendiri. Ia adalah wadah titipan, tempat singgahnya nur ilahi. Kesadaran ini membuat seorang hamba tidak lagi menganggap hatinya sebagai milik pribadi, melainkan sebagai ruang suci yang harus dijaga, dihormati dan disucikan. Dan di sanalah letak misterinya. Semakin hening zikir itu, semakin jelas suara hati yang sesungguhnya terdengar. Zikir tanpa suara adalah kunci yang membuka gerbang hakikat hati. Siapa yang berani masuk ke dalamnya akan menemukan rahasia besar bahwa hati adalah rumah Allah, tempat cahayanya bersemayam. Bukan suara keras yang mampu mengetuk pintu itu, melainkan bisikan sunyi yang terus-menerus menyebutnya. Dan ketika pintu itu terbuka, manusia akan menyadari satu hal, bahwa segala rahasia gaib yang ia cari di luar, sebenarnya sejak awal sudah bersemayam di dalam hatinya sendiri. Bab 10 penutup, rahasia abadi dalam Hu Allah. Setelah menapaki seluruh jalan zikir sunyi, dari getaran jiwa hingga cahaya tersembunyi dalam keheningan, kita tiba pada satu kesadaran yang tak terkatakan, bahwa rahasia Hu Allah adalah abadi, melampaui ruang dan waktu, melampaui kata dan suara. Ia bukan hanya lafaz, bukan hanya bacaan, tetapi hakikat yang mengalir di setiap tarikan dan hembusan nafas, menembus seluruh lapisan hati, dan menempatkan manusia dalam kesadaran tentang kehadirannya yang tanpa batas. Zikir sunyi mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa keberadaan manusia tidak pernah terpisah dari Sang Pencipta. Setiap detik hidup adalah panggilannya, setiap tarikan nafas adalah doa yang terus berulang, dan setiap detak jantung adalah gema dari namanya. Dalam keheningan yang terdalam, kita menyadari bahwa kita bukanlah penggerak utama dari hidup ini. Kita hanyalah wadah, hamba yang selalu diingatkan oleh getaran gaib Hu Allah, bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Misteri zikir tanpa suara adalah bahwa ia selalu hadir, meski manusia tidak menyadarinya. Ia mengalir di dalam hati, menembus pikiran, dan menyingkap lapisan-lapisan dunia lahiriah yang menutupi hakikat. Dalam setiap keheningan, ada cahaya yang menunggu untuk diterima, ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan, dan ada kedekatan yang menunggu untuk dirasakan. Semakin kita membiarkan diri tenggelam dalam sunyi, semakin jelas bahwa zikir itu bukan sekadar amalan, tetapi manifestasi hidup yang menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Pada akhirnya, zikir sunyi mengajarkan bahwa pencarian spiritual bukan tentang banyaknya kata atau kerasnya suara, tetapi tentang keberanian untuk masuk ke dalam diri sendiri, mendengarkan getaran yang tidak terdengar, dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Siapa yang mampu menapaki jalan ini akan menemukan bahwa segala rahasia yang dicari di luar sejak awal sudah bersemayam di dalam hati, sebuah rahasia yang abadi, penuh cahaya, dan tak pernah hilang, Hu Allah. Dan di sanalah titik puncak perjalanan ini. Ketika manusia menyadari bahwa zikir tanpa suara bukan sekadar ritual, tetapi jalan pulang menuju hakikat dirinya, menuju Sang Pencipta, dan menuju keabadian yang tersembunyi di setiap detik kehidupan. Keheningan yang hidup, getaran yang tak terlihat, cahaya yang tersembunyi, itulah misteri abadi dari lafaz yang sederhana, namun mengandung segala. Hu Allah, yang terus memanggil jiwa untuk kembali pada sumbernya, tanpa kata, tanpa suara, hanya dengan kesadaran batin yang penuh cahaya. Sahabat jiwa, semoga perjalanan kita menyingkap misteri zikir sunyi Hu Allah hari ini memberi ketenangan dan cahaya di hati Anda. Ingatlah, keheningan yang hidup adalah jalan untuk merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan nafas. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan hati kami selalu terang dengan cahaya-Mu.
Tuntunlah kami untuk selalu mengingat-Mu dalam diam dan jadikan zikir sunyi ini sebagai penghubung kami denganmu. Amin. Terima kasih telah hadir dan menyelami rahasia ini bersama. Jangan lupa bagikan pengalaman atau perasaan Anda di kolom komentar agar kita bisa belajar dan merasakan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.